jodoh, jabatan, dan pesugihan. Poin ketiga inilah Agus sangat tertarik. Akhirnya tanpa pikir panjang Agus coba menghubunginya paranormal ini. Agus bisa diyakinkan oleh paranormal ini. Menunya penghasilan 10 juta, maharnya segini, 20 juta, 3 terus. Agus tertarik pada poin kelima, 50 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan saya, Mas Ben. Semoga sobat-sobat mengulas malam dalam keadaan sehat walafiat, banyak diberikan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin, amin. Kali ini saya ingin menceritakan pengalaman sahabat saya, teman saya waktu sekolah di Solo. Sahabat saya ini namanya Agus, bukan nama sebenarnya. Agus ini bersekutu dengan jin pesugihan, namun di akhir hidupnya sengsara lahir batin. Jadi 2 bulan yang lalu pada tahun 2022 ini, saya ketemu sahabat saya Agus di Kabupaten Karanganyar. Agus ini tidak hadir dalam reuni kelas kami di Solo. Makanya setelah acara reuni, kami berkunjung ke rumahnya Agus. Ternyata Agus ini tinggalnya tidak gampang mencari alamat Agus ini, karena saya dapat alamat dari rekan-rekan tidak begitu jelas. Singkat cerita, akhirnya ketemu juga di. Saya diterima oleh keluarga Agus, dan setelah basa-basi sebentar, kami dipersilahkan untuk masuk ke kamarnya Agus. Kami terus terang aja kaget dan merasa prihatin sekali dengan kondisi Agus saat itu. Agus yang 5 tahun yang lalu ikut reuni, badannya gemuk, tinggi besar. Sekarang hampir 100% perbedaannya. Badannya kurus, bagaikan tulang dilapisi kulit aja. Tidak bisa bergerak, hanya bisa tidur. Setelah kami kunjungin, kelihatan matanya berbinar-binar nih Agus. Dan ada secercak air mata, matanya jadi berkaca-kaca. Ini menunjukkan Agus ini ada respon, merasa bahagia dikunjungi sama kami. Setelah ngobrol 2 jam berlalu, akhirnya kami merencanakan berpamitan dengan sedikit memberi bingkisan lah, urunan dari kami teman-temannya. Kelihatan Agus menerimanya dengan bahagia. Jadi jangan dilihat dari kecil besarnya bingkisan ini, tapi perhatian kami terhadap sahabat-sahabat yang sakit. Giliran saya bersalaman dengan Agus, tapi Agus menekan tangan saya dan berbicara pelan, pelan sekali. Mas Ben, jangan pulang dulu. Saya mau bercerita. Pengalaman saya ini sampai sakit begini. Semoga Mas Ben mau nginep semalam di sini. Tolong, bahasanya memohon. Agus ini sahabat saya waktu di Solo. Dia baik sekali, sering membantu saya dalam hal ekonomi. Kadang-kadang saya diajak makan kalau kiriman saya telat. Kalau hari-hari libur, tinggal nginep kadang di rumahnya Agus. Jadi terus terang saya nggak bisa menolak permintaan ini. Spontanitas saya jawab, ya Gus, insya Allah saya akan mendengar cerita Agus sampai selesai, supaya Agus juga bisa lega. Agus senyum waktu itu. Setelah teman-teman pergi, tinggallah saya bersama keluarga Agus. Waktu itu udah menunjukkan jam 4 sore. Agus langsung bercerita, pelan sekali, lambat sekali. Tapi saya
bisa menangkapnya. Sebelum selesai cerita itu dipotong maghrib, adzan maghrib. Jadi saya izin ke Agus untuk sholat dulu, sholat dan ngajak Agus jadi makmum saya. Agus menjawab, saya nggak bisa sholat Ben, nggak bisa bacaannya juga. Agus ini saya tahu waktu di Solo dia agamanya Islam, tapi nggak menjalankan ibadah wajibnya, ibadah sholatnya, jadi nggak bisa. Kalau di sana disebut biasanya nih umumnya Islam abangan. Saya jawab, oke Gus, tinggal ngikutin aja dengan mata. Waktu sholat itu saya kerasa sekali hawanya panas sekali di kamar. Padahal itu kota dingin, dekat pegunungan Lawu dan Merbabu. Tapi pas sholat itu terasa panas kayak ada yang bakar. Dan ada seliwuran bayangan itu yang mengganggu konsentrasi saya sholat. Tapi saya abaikan lah. Setelah sholat selesai, Agus bercerita lagi. Lambat sampai malam. Alhamdulillah dia tuntas sampai malam. Dia kelihatan merasa plong, saya lihat dari sorot matanya. Jadi sobat-sobat, saya akan menceritakan yang Agus ceritakan dengan gaya bahasa saya. Jadi begini, setelah Agus selesai kuliah, dia diterima di pabrik tekstil di Sukoharjo. Karirnya bagus, dalam 2 tahun dia udah jadi pengawas. Dan dapat jodoh juga di sana, sampai mempunyai anak 1, anak laki-laki. Tapi ya namanya nasib ya. Dan setahun kemudian pabrik yang mempekerjakan Agus kolab. Dan tahun berikutnya perusahaan ini dianggap pailit. Sehingga semua karyawan di PHK termasuk Agus dan istrinya. Dengan pesangon yang nggak besar lah waktu itu. Karena kondisi perusahaan benar-benar pailit. Agus beserta istri merencanakan pulang ke Solo, ke rumah orang tuanya dulu. Di sana ternyata rumahnya di pinggir jalan dan sudah punya kios. Dulu pernah ibunya jualan kuliner, sop ayam khas Solo. Setelah meninggal kios itu terbengkalai, nggak dipakai. Nah rencana Agus sama istrinya mau membuka lagi tuh soto ayam kampung khas Solo. Setelah rembuk, belajar menu-menunya, ternyata menarik menurut Agus. Singkat cerita, Agus dan istrinya hari itu udah membuka kios soto ayam kampung khas Solo. Ternyata kulinernya ini berkembang walaupun tidak cepat. Tapi tiap bulan menambah konsumen terus bertahun-tahun sampai Agus bisa nyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi, anak pertamanya. Anak pertamanya selesai dan jadi guru bantu di. Tapi malang tak dapat ditolak waktu itu. Lagi berkembangnya usaha, ternyata ada saingan baru. Saingan ini sama menunya, soto khas Klaten. Dia lisensi dari perusahaan besar di sana, perusahaan kuliner. Jadi sudah barang tentu perusahaan usaha ini gede, tempatnya luas, menunya banyak. Jadi tidak menunya bukan ayam kampung aja, ada sapi, soto kerbau, dan lain sebagainya. Menu minumnya juga banyak. Ada jahe, sirup, es campur, dan lain-lain. Perusahaan ini membawa konsep modern dan tradisional. Dan kalau malam minggu ada live musiknya, lagu-lagu dangdut Jawa.
Ada tempat-tempat untuk foto-foto luar biasa. Tempat parkirnya luas, promosinya hebat. Nah, mau tidak mau usaha Agus makin lama makin redup. Konsumen berpindah. Itu jaraknya nggak jauh ya. Kuliner yang baru ini kira-kira 300 meter dari tempatnya Agus. Agus bingung. Kondisi ini serba salah. Dilanjut bangkrut, tidak dilanjut nganggur. Sedangkan dia memikirkan anaknya nih yang bungsu. Waktu itu udah masuk SMP. Anak yang pertamanya nggak bisa diandalkan, masih honor waktu itu. Agus bingung, lagi bingung, dia coba-coba buka medsos HP. Dia tertarik pada paranormal yang menawarkan jasa jodoh, jabatan, dan pesugihan. Poin ketiga inilah Agus sangat tertarik. Akhirnya tanpa pikir panjang Agus coba menghubunginya paranormal ini. Terjadilah kontak. Berminggu-minggu Agus masih belum yakin. Setelah beberapa minggu Agus bisa diyakinkan oleh paranormal ini. Menunya, kata Agus nih cerita ke saya waktu itu. Malam itu tuh. Menunya penghasilan 10 juta, maharnya segini. 20 juta, 3 terus. Agus tertarik pada poin kelima, 50 juta. Dengan maharnya ya nggak murah lah. Akhirnya Agus jual mobil tuh. Mobil Kijang. Kemudian beberapa hari kemudian dia transfer. Karena sudah yakin. Transfer uang itu tuh. 3-4 hari kemudian datanglah paket dari paranormal itu. Paket benda karisma yang isinya untuk pesugihan. Ya menurut Agus sih itu isinya jin pesugihan. Tinggalnya di Batu Permata itu. Dengan ada petunjuk-petunjuk cara untuk memanggilnya, cara ritualnya, dan lain sebagainya. Pas minggu depannya kan itu pas malam Jumat Kliwon, Agus sama istrinya mencoba ritual 2-3 jam lah. Jam 10 sampai jam 12. Selesai, cepat Agus diberesin tuh, takut ketahuan tetangga. Karena apa? Ritualnya itu di belakang kiosnya. Diberesin. Besoknya Agus coba membuka dengan istrinya. Agus juga terkejut, dampaknya luar biasa. Baru sehari buka, konsumennya ternyata banyak. Pagi satu sampai siang, makan siang tuh ternyata penuh. Mau tidak mau Agus dalam beberapa hari kemudian mencari pegawai. Dapatlah 4 pegawai. Dan tukang parkir, itu si tukang parkir otomatis ya. Refleks, setelah ramai tukang parkir muncul sendiri. Tukang parkir. Ternyata beberapa kali ritual malam Jumat Kliwon memang pengelarisan ini luar biasa. Tapi sebetulnya Agus ada ganjelan di hatinya. Karena apa? Setiap buka itu makhluk yang diceritakan Agus nih, makhluk yang selalu mendampinginya itu perempuan tua. Kalau usia manusia sih sekitar hampir 100-an lah, udah tua sekali. Kulitnya udah keriput dan ada penyakit kulitnya kayak buduk gitu, banyak sekali semua tubuhnya kayak gitu. Terus nginang, kalau bahasa Jawa sih ya, nginang pakai sisik tuh. Itu yang bikin Agus nggak suka sebetul dalam hatinya. Cuma ya memang ini pesugihannya itu. Yang bisa ngelihat makhluk ini cuma Agus sama istrinya. Yang lain nggak lihat. Nah yang bisa mencium baunya juga Agus sama istrinya. Baunya luar biasa katanya sih. Bau nggak enak lah tubuh makhluk ini. Jadi setiap mangkok yang disajikan oleh pegawainya, itu makhluk ini nih
pakai tangan, semua diputer-puter, celupin ke mangkok-mangkok, ke gelas-gelas. Dan proses pencelupan ini nggak lama, padu tempel-tempel, coba rontokan kulitnya tuh bercecer kemana-mana, rontokan kulit buduknya tuh, penyakit kulitnya, sama tetesan air liur nginang itu, sisik kan merah tuh, tetes. Justru disitulah makanan jadi enak kalau dikonsumsi oleh konsumen. Berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai Agus bisa membangun rumahnya, kiosnya dilebarin, ditingkat, menu-menunya ditambahin untuk nyaingin lawan usahanya. Makanya Agus tidak menganjurkan keluarganya untuk makan, malah melarang untuk anak-anak dan teman-temannya. Kalau mau makan, khusus di ruang dalam. Anaknya, dianya juga nggak tega ngelihat yang dia lihat. Anaknya, sahabatnya juga nggak boleh. Termasuk saya pernah reuni dulu 5 tahun yang lalu. Saya nggak boleh makan di kiosnya. Cuma saya nggak ada punya pikiran apa-apa tuh. Ternyata ini, ya namanya nasib, bisa saja berubah. Ini kelalaian Agus dan istrinya juga. Waktu itu anak pertamanya menikah dengan sesama temannya di teman guru seprofesinya waktu itu. Jadi Agus ke sana tuh. Dari malam udah disiapkan tempat, Agus istrinya dan keluarganya. Tahulah kalau prosesi adat Jawa itu ruwet dan panjang. Dari pagi sampai siang tuh diadakan adat perkawinan. Karena itulah Agus merasa kecapean. Capek sekali. Tetap mau pulang waktu itu, udah menunjukkan pukul 4 atau 5 sore lah. Waktu itu kondisi juga sore itu udah mulai rintik-rintik hujan. Anaknya udah ngingetin, Pak Bu udah nginep lagi semalam, kondisinya kan hujan. Karena Agus punya tugas, malam itu tuh harus ritual. Mau tidak mau, ya Agus harus pulang dengan kondisi cuaca apapun. Anaknya sih nggak tahu karena nggak pernah diceritakan. Itu kan Agus menggunakan jasa kekayaan itu kan setelah anaknya ngajar di. Jadi maksa tuh Agus sama istrinya pulang. Waktu itu juga pulang dengan cuaca yang hujan. Ya sekitar 1,5 jam lah nyampe Solo. Nyampe Solo sekitar jam 8 malam. Itu kelihatan Agus kecapean. Pesen ke istrinya, Bu jangan tidur ya. Aku udah kecapean aja. Harus nyetir dari Karanganyar ke Solo aja. Iya Pak aja. Jadi Agus masuk kamar tuh, langsung tidur karena memang lelah sekali dari pagi. Nah istrinya nggak berani masuk kamar karena dia ditugaskan untuk membangunkan. Jadi dia di ruang tamu sambil buka-buka HP. Karena waktu itu jam 8 malam ya, 3 jam lagi lah mengadakan ritual. Tapi apa daya, karena cuaca dingin, angin semilir-semilir, tanpa sadar istrinya Agus tertidur di ruang tamu. Pulas sekali. Bangun kaget. Lihat jam udah jam hampir 4:30 kurang. Istrinya Agus langsung bangkit, lari masuk kamar membangunkan Agus. Pak bangun. Aduh ini telat ya, udah siang, udah pagi, maaf dah. Agus kaget juga. Dengan kondisi yang masih setengah sadar, dia langsung bangkit, duduk, terus
berdiskusi waktu itu dengan gimana Pak dengan kondisi gini. Udah yang penting adakan ritual. Manusia aja bisa dinego, fleksibel. Jadi menurut Agus nih, jin itu sama dengan manusia, bisa fleksibel. Ternyata nggak begitu. Sekali janji sama jin harus ditepati. Melenceng ya dampaknya begini, dampaknya berat sekali. Sudah mulai jam 5, matahari udah mulai nongol dikit-dikit. Yang penting adakan ritual terus sampai matahari nongol baru selesai. Habis itu diberesin. Karena Agus ragu-ragu dampaknya apa nih kalau telat. Jadi dia ngubungin, waktu itu masih 6:30 lah, supranaturalnya yang ngebimbing dia. Tidak diangkat-angkat, HP-nya nggak aktif. Pikir Agus, wah supranaturalnya masih pagi, masih tidur. Udah dia nunggu sambil mikir, waduh masih dia was-was nih. Jam 7-nya dia hubungin lagi, ternyata tidak bisa dihubungi. Akhirnya Agus sama istrinya membuka kiosnya. Ya udah Pak yang penting kita usaha, ritual sudah aja. Kita sudah ikhtiar. Jadi dibuka tuh kios. Ada mobil udah parkir, udah diatur oleh tukang parkir, mundur lagi. Nggak tahu tuh, konsumen udah mau masuk balik lagi. Mungkin penglihatan mereka sih, kata Agus nih, tutup. Makanya dia keluar langsung, keluar manggil-manggil, Pak buka Pak aja. Cuma nggak diabaikan oleh konsumen. Pada pulang hari itu langsung sepi. Siangnya juga begitu. Ya Agus nyadari nih konsekuensinya. Berarti dia melakukan kesalahan. Makanya dia ngubungin lagi supranaturalnya, maksudnya supaya bisa konsultasi dan pencegahannya gimana gitu. Ternyata nggak bisa dihubungin. HP-nya mati, tidak aktif. Jadi Agus bingung gitu tuh. Usaha sudah. Akhirnya dia sama istrinya saling nyalahkan. Istrinya selalu dimarahin waktu itu tuh, berhari-hari. Cuma Agus akhirnya sadar, nggak ada untungnya marahin istrinya, karena dia juga tetap mengaku salah. Harusnya kan dua-duanya tuh, tidak boleh menyalahkan pasangannya. Usahanya udah mulai tutup lagi. Dia kondisi gini nih bingung. Apalagi beberapa hari kemudian istrinya sakit. Udah berobat sampai dia berobat ke supranatural di kotanya. Karena dia berpikir ini mesti ulah makhluk jin ini. Makanya dia double, medis juga, supranatural juga, sampai ke Pak Ustadz, ke Kiai. Dia ceritain semua udah coba, ternyata nggak ada dampaknya. Lama-lama istrinya malah sekarang tambah puduk. Mirip dengan jin yang dia pekerjakan. Selama itu jin gak pernah muncul lagi. Setelah ritualnya salah tuh, telat itu tuh, gak pernah muncul. Akhirnya karyawan juga di PHK semua, dipulangkan. Tukang parkir juga hengkang sendiri karena gak ada parkiran. Beberapa bulan kemudian istrinya tambah parah. Agus bingung, sampai sedih ya. Akhirnya istrinya nggak ketolong, meninggal dunia. Di situ Agus marah. Agus berpikir ini dijadikan tumbal, padahal dia merasa sudah melakukan kewajibannya walaupun telat. Akhirnya saking marahnya, pelampiasannya ke batu mustika itu yang disimpan di lemari. Batu itu dihancurkan, dipecahin. Ternyata dengan rusaknya batu itu dampaknya lebih luas lagi. Agus jadi ingat anaknya yang bungsu. Bingung, ini anaknya harus diselamatkan. Sampai dia ngomong sendiri dalam tidurnya tuh, bahwa jangan ambil anak saya, biar saya aja yang dijadikan korban. Begitu keinginan Agus, saking sayangnya sama anaknya. Jadi
setelah berpikir lama, Agus memutuskan anaknya ini harus dibawa ke pesantren. Mudah-mudahan di sana ada kiai dan ustadz bisa melindunginya. Cuma anaknya kan ujiannya masih seminggu lagi, nggak bisa dong. Jadi Agus ngobrol sama anaknya, "Dek, ujiannya minggu lagi ya?" "Iya Pak nanti abis ujian langsung ke pesantren ya aja." Nggih, anaknya itu nurut. Jadi Agus tuh ketar-ketir selama seminggu ini. Agus tetap berusaha nggak tinggal diem, minta perlindungan pada kiai, minta air, doa supaya dilindungin. Terus ke supranatural juga di kotanya, di kota Solo. Dia udah putar-putar. Setelah itu dia merasa lega dari berbagai aspek, dari berbagai penjuru lah untuk melindungi anaknya. Nah, setelah seminggu anaknya ngomong, "Pak ini ujian terakhir ya. Nanti besoknya aja ke Jogja ke pesantrennya." "Iya aja," kata. "Cepet ya Lea aja." Jadi anaknya berangkat tuh ujian. Agus berpikir, kenapa harus besok? Harus siang ini juga harus berangkat. Selesai ujian anaknya harus berangkat ke Jogja. Antisipasinya luar biasa Agus sebetulnya. Tapi lagi-lagi musibah yang melanda Agus ini. Agus udah nyiapin pakaian, mobil, supir udah siapin. Waktu itu udah hampir jam 12 lah. Kalau anaknya datang langsung berangkat, rencananya begitu. Tapi apa mau dikata, malah dapat informasi yang mengejutkan. Informasi ini bagaikan petir di siang hari bagi Agus. Informasi bahwa anaknya kecelakaan tunggal di lampu merah, menabrak trotoar, dan sekarang ada di rumah sakit. Agus kaget sampai duduk lemas. Apalagi ini menurut Agus, anaknya jadi tumbal lagi gitu. Tapi Agus nggak mau berangan-angan. Agus cepat ke rumah sakit. Ternyata di sana anaknya udah dinyatakan meninggal. Agus sampai pingsan di depan rumah sakit. Untung ada keluarganya yang menahan. Saking kagetnya ini Agus. Rencananya ke pesantren juga batal. Rencananya untuk melindungi anaknya juga gagal. Akhirnya setelah dikebumikan, Agus kelihatannya stres. Dia nggak pernah mau ngomong, bawaannya marah terus. Akhirnya ingat lagi ke batu yang udah dihancurin. Udah dihancurin masih disimpan tapi di lemari. Diambil lagi, dihancurin lagi sampai lembut, terus dibuang di tempat sampah. Luar biasa lagi dampaknya ini. Setelah ngancurin dibuang sampah, malamnya Agus sakit, sesek, nggak bisa napas, nggak mau makan. Jadi anak yang tertuanya, yang seorang guru datang, dihubungi keluarganya. Jadi dibawa rumah sakit tuh Agus. Ternyata setelah didiagnosa, Agus ini menurut medis kena kanker paru-paru dan nggak bisa dioperasi, harus melalui kemoterapi. Inilah yang berulang-ulang Agus di kemoterapi, rusak semua badannya. Selama itu dia selalu didatangin juga oleh makhluk ini, makhluk yang dulu diperbantukan, perempuan tua, budugen, ngisik, itu dia selalu datang. Dia merasa dicekek terus. Sampai Agus sering ngomong sendiri. Kalau orang lain ngelihat Agus ngomong sendiri, padahal Agus marahnya sama makhluk itu kelihatan. Kenapa istri dan anak saya jadi, kenapa nggak saya aja, begitu terus berulang-ulang. Karena kondisi inilah anaknya yang sulung membawanya bareng di sana, berusaha diobatin non medis. Makanya waktu saya datang kondisi Agus begitu. Saya dengar beritanya sebulan kemudian bahwa
Agus meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kasihan sekali hidupnya. Itulah sobat-sobat mengulas malam. Jadi bagaimanapun susahnya, janganlah bermain-main dengan makhluk, apalagi diikat dengan perjanjian pesugihan. Dampaknya luar biasa. Jadi menurut saya mending usaha yang sabar, minta kepada yang kuasa. Dengan begitu insya Allah semua akan berjalan baik. Itulah kisah dari sahabat saya. Semoga bisa dijadikan bahan renungan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.